Ketika waktu gua masih 15 tahun, gue berjanji bahwa suatu saat uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gua, ya. Dan kalau misalnya uang sampai jadi masalah di hidup gua ngerasa gua harus bisa selesaikan, gua harus bisa pelajari uang ini apa, dan suatu saat jangan ada sampai satu pun dari kalian yang mengalami apa yang gua alami, ya. Yaitu kalian nggak ngerti cara main uang, kalian nggak ngerti cara ini bekerja, ya. Jadi waktu itu gue pernah satu hari gue dive deep ke semuanya ya, gue pelajarin Federal Reserve itu apa, gue pelajarin, oh sistem perbankan itu seperti apa itu fractional reserve banking, gue pelajari apa itu suku bunga, kalau suku bunga naik akan dampaknya seperti apa, kalau suku bunga turun dampaknya seperti apa, suku bunga di negara gue, suku bunga di negara yang lain ya, inflasi itu seperti apa, CPI itu apa, semuanya gue pelajari gitu. Dan gue sampai ke satu konklusi bahwa oke ini gamenya memang pernah berubah beberapa kali nih. Sebelum kita bisa mengerti tapi secara permainan ini apa, kita tanya dulu secara fundamental ya, yaitu pertanyaan yang jarang ditanya sama orang, apa itu uang sebenarnya? Uang apakah alat tukar ya, untuk menyimpan nilai, tapi apa? Uang itu adalah unit of energy menurut gua. Jadi ketika lu punya uang, itu punya energi. Makanya gue selalu ngajarin ketika lu mau punya energi nih, lu harus bisa punya energi, bikin energi, simpan energi lu, baru bisa menyalurkan energi, ya. Ketika lu udah bisa simpan, lu bisa baru jadi bermanfaat untuk sesama lu, untuk keluarga lu dan teman-teman sekitar. Jadi lu bisa nyimpan dulu energi, baru lu bisa salurin energinya. Dulu itu ketika formatnya barter ya, ketika lu butuh satu buah untuk satu kapas, belum tentu yang punya kapas itu mau buah, ya. Ketika lu punya satu tombak dan satu buah, belum tentu yang punya kapas mau tombak dan buah lu jadi kapas. Ini jadi sistem yang sangat kompleks ya, karena mereka beralih, manusia ini kita pintar berevolusi, kita beralih ke yang namanya uang komoditas, biasanya dari kerang ya kan, kita belajar, oh ada garam karena diinginkan oleh semua orang butuhnya garam, kita kira garam terlalu berat, kita pikir oke pakai silver yang langka, akhirnya yang lebih langka lagi yaitu koin emas. Lalu di situ muncul gitu kan sistem perbankan abad sekitar 12 oleh yang namanya Knights Templar, ketika lu punya koin emas di satu kota, lu mau pindah ke kota yang lain, akhirnya lu bisa dapat surat dari sini buat ngambil di withdraw di kota yang lain gitu. Nah ini abad ke-12 pertama kali terjadi sistem perbankan. Nah karena instrumen koin ini gampang dan sering sekali dirampok oleh bandit, ya jadi akhirnya berevolusi lagi kita ya tahun 1400 akhir ya, ada yang akuntan terkenal dari Itali ya, dia bikin sistem yang namanya sampai sekarang masih dipakai ya, namanya double entry, yaitu sistem akuntansi bookkeeping untuk double entry. Nah double entry ini masih dipakai nih sampai sekarang, sampai hari ini masih dipakai. Nah itu yang bikin akhirnya sistem perbankan tuh jadi jalan.